Hari ini judul khotbah saya adalah The Good Works, yaitu tentang perbuatan-perbuatan baik. Kenapa kita harus berbuat baik, saudaraku? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Yesus dalam perintah yang utama, dia berkata, kasihi Tuhan Allahmu. Lalu yang kedua adalah dia kasih perintah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia jika kita bisa berbuat baik kepada siapa? Diri kita sendiri. Kita harus setiap hari berdoa untuk sifat Allah. Salah satunya adalah perbuatan-perbuatan baik. Kita bisa berbuat baik, itu hasil doa sebenarnya. Saudara minta itu bukan cuma minta kesembuhan, minta rezekinya lancar. Tapi yang harus sering didoakan adalah sifat kita. Ada orang-orang yang sifatnya keras, pemarah, tersinggungan, penakut, khawatiran, cemasan. Ini yang harus kita banyak doakan sebenarnya. Jadi kalau kita mau bisa berbuat baik, bisa peduli sama orang, itu harus didoakan dan selalu mikirin Tuhan yang selalu peduli sama kita. Sulit untuk kita bisa peduli sama orang kalau kita gak pernah pikir bahwa Tuhan tuh peduli sama kita. Sulit untuk kita bisa disabar sama orang kalau kita gak pernah pikir bahwa Tuhan tuh begitu sabar sama kita. Sulit untuk kita bisa murah hati sama orang, bisa berbuat baik sama orang lain kalau kita gak pernah pikir betapa besar kemurahan Tuhan tuh lebih dari hidupku. Apa sih berkat, manfaat bagi orang yang suka melakukan perbuatan baik? Alkitab catat, pertama, kita akan dibuat Tuhan jadi orang yang berbahagia. Dan apa? Berhasil. 2 Tawarik 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yudea. Ia melakukan apa? Apa yang baik. Apa yang jujur, integritas ini. Apa yang benar di hadapan Allah. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Allah. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Supaya firman bisa disebarkan. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati. Sehingga apa saudara? Segala usahanya berhasil. Kenapa kita susah berbuat baik? Karena kita selalu mikir orang tuh jahat sama kita. Kita selalu dijahatin orang. Kita dibenci orang. Kita merasa banyak orang gak suka sama kita. Kalau ini terus yang direnungkan, kita gak bisa berbuat baik. Untuk bisa berbuat baik kita harus berkata yang baik dulu. Untuk bisa berkata yang baik kita harus berpikir yang baik. Untuk bisa berpikir yang baik kita harus punya hati yang baik. Katakan saudara, dari hati dulu, kepikiran, omongan, baru ada perbuatan. Yang kedua saudara, apa sih berkatnya kalau kita suka berbuat baik? Saudara akan dilindungi nyawanya dan disembuhkan penyakitnya. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Ini janji Tuhan. Sehingga ia disebut apa? Berbahagia di bumi. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saya suka kasih contoh seorang yang bernama Tabita. Atau dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Dorcas ini adalah seorang perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Dorcas ini sakit lalu meninggal dunia saudaraku. Waktu dia dimandikan mayatnya ditaruh di loteng atas. Lalu murid-murid mendengar bahwa ada Petrus ada di Lida dekat sama kota itu saudaraku. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan supaya Petrus datang. Petrus saudaraku langsung berkemas, Alkitab katakan. Sampai di sana lalu dia melihat bahwa janda-janda berdiri dekat siapa? Dekat Petrus. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepada Petrus semua baju, semua pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Semua orang bilang ini orang buat baik. Baik kalau kita suka murah hati dan suka berbuat baik. Tuhan akan pakai orang-orang itu untuk jadi juru bicara. Juru bicara buat kepada dunia orang lain dan juru bicara kepada sorga. Jeritan dia ke Tuhan untuk kita itu didengar Tuhan. Sebaliknya kalau kita tutup telinga untuk jeritan orang lemah, Tuhan juga anggap
jeritan kita, teriakan kita jadi teriakan apa? Kosong. Doanya Petrus tuh nendang, ada dorongan, ada power yang lebih lagi. Waduh, supaya Petrus ngomong, Tuhan, dia layak engkau tolong. Lalu ia berpaling ke mayat itu dan dia berkata apa? Tabita, bangkit. Lalu Tabita membuka matanya. Ketika melihat Petrus, ia bangun dan duduk. Petrus pegang tangannya, bantu dia berdiri. Lalu panggil semua orang-orang kudus, orang-orang Kristen beserta janda-janda itu. Lalu menunjukkan kepada mereka, ini loh Tabita, ini loh Dorcas sudah hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi apa? Percaya. Kalau kita orang yang suka berbuat baik, ini akan menyebabkan surga membuka pintu hati banyak orang sehingga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kita jadi pemenang jiwa sebenarnya. Yang ketiga, kalau kita berbuat baik, kita akan menerima apa? Kita akan menerima berkat Tuhan. Berkat yang terbaik pada saat kita membutuhkan. Saya sudah sering berkali-kali saya kasih contoh kisah daripada seorang perempuan Sunem. Orang-orang di kota Sunem tahu itu Elisa seorang nabi, semua orang pada tahu. Tetapi yang membedakan adalah perempuan Sunem ini, dia bukan cuma tahu itu nabi, tapi dia tahu bagaimana menjamu dan berbuat baik kepada nabi Allah itu. Perempuan Sunem ini bisa melihat kesempatan untuk menjadi berkat bagi nabi Tuhan. Harusnya dalam hidup kita, saudaraku, cari kesempatan untuk bisa menjadi berkat. Cari kesempatan untuk bisa berbuat baik. Katakan amin. Kalau kita bisa ini, saudara tahu, bukan hanya saudara disebut orang yang berbahagia. Bukan hanya Tuhan akan selamatkan nyawa kita. Bukan cuma Tuhan akan bangkitkan kita dari ranjang rumah sakit kita. Tapi juga Tuhan akan berikan kita berkat terbaik pada saat kita membutuhkan. Orang yang berbuat baik selalu mencegah orang lain menuju kehancuran. Orang yang suka berbuat baik selalu adalah orang yang suka membangun dan memberkati orang lain. Kalau Tuhan hatinya sudah disentuh dengan perbuatan baik kita, selalu Tuhan akan tanya, katakan apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagi kamu. Kalau saudara bisa berbuat baik membawa sesuatu kepada raja di atas segala raja atau raja, maka saudara sedang menaruh satu beban kepada raja. Untuk apa saudara? Melakukan sesuatu yang jauh lebih baik untuk berkati saudara. Ketika Salomo waktu awal jadi raja berapa dia persembahkan? 1000 korban bakaran. 1000. Bukan satu. Jadi lebih banyak yang dia. Itu nyentuh hati Tuhan. Sampai Tuhan bilang, Salomo didatangi waktu malam. Kamu mau minta apa? Katakan apa yang kamu kehendaki. Salomo minta apa? Hikmat. Tuhan beri dia. Karena kamu cuma minta hikmat. Kau tidak minta kekayaan, kekuasaan, nyawamu semua. Yang kamu tidak minta, aku beri karena kamu minta sesuatu yang penting. Seperti halnya Bartimius. Itu nyentuh hati Tuhan, saudara. Dia seru, Yesus anak Daud, kasihani aku. Kasihani aku. Tuhan tanya, apa yang kamu kehendaki supaya kamu berat? Supaya aku bisa melihat. Aku percaya sekalipun aku tidak melihat, maka aku percaya aku akan melihat apa yang aku percayai. Lalu akhirnya Gehazi ngomong sama Elisa. Dia tuh mandul. Suaminya udah tua. Gak punya anak. Oh, panggil dia, panggil. Kasih tahu. Tahun depan dia akan mengandung, melahirkan anak laki-laki kok. Dia butuh keturunan. Tuhan beri dia keturunan. Saudara yang sedang berdoa untuk keturunan. Hari ini saya berdoa. Tuhan akan beri saudara. Tuhan akan beri saudara. Saudara akan mengandung, melahirkan seorang anak. Yang kedua, anaknya besar, tiba-tiba mati. Dia butuh supaya anaknya yang belum tua, kok udah langsung mati ini, dihidupkan. Tuhan pakai Nabi Elisa. Di mana dihidupkannya? Saudara, di kamar yang dibangun untuk Elisa. Itu jadi ruang, itu kamar mujizat. Ketika terjadi kelaparan besar, perempuan Sunem ini, saudaraku, diberitahu dia diluputkan, suruh pergilah mengungsi karena kelaparan hebat selama berapa? 7 tahun. Saudara bayangin krisis ekonomi, diluputkan dari krisis ekonomi.
Waktu dia balik lagi saudaraku yang spesius ke tempatnya. Tanah dia semuanya sudah digarap orang. Lalu dia melapor kepada raja. Rupanya di situ ada Gehazi sama raja. Yang sedang cerita tentang pelayanan Elisa atas perempuan Sunem ini. Dia dibebaskan. Apa yang dia punya dikembalikan saudara. Saya lihat di sini. Saudara akan dapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Pada saat saudara membutuhkan. Ada musim-musim dalam hidup kita. Kita butuh berkat yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, satu hari kita berseru sama Dia, Dia akan tolong kita. Yang terakhir saudara, kenapa? Kok apa sih berkat daripada orang yang bisa suka berbuat baik? Yang keempat, saya mau catat begini saudara. Kisah 2 ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang yang suka memuji Allah. Pasti orang yang suka apa? Berbuat baik. Orang yang suka berbuat baik pastilah orang yang akan disukai semua orang. Jadi rupanya berkat daripada berbuat baik, saudara akan disukailah semua orang. Masa kita berbuat baik orang jadi benci sama kita? Dia enggak. Kita berbuat baik pasti disukai. Dampaknya apa? Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Ini jemaat mula-mula. Filipi 4. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Bukan kita ngomong-ngomong kita berbuat baik. Kalau kita suka berbuat baik, maka yang akan saudaraku, yang akan memviralkan bukan kita, tapi mereka yang menerima kebaikan ini. Yang dampaknya apa? Ketika ada ucapan syukur dan terima kasih mereka, saudara, apa yang terjadi? Tuhan akan selamatkan banyak jiwa. Jadi orang yang suka berbuat baik sebenarnya adalah orang pemenang jiwa. Kalau saudara seorang pendoa yang suka berdoa, tambahkan dengan suka berbuat baik. Kalau saudara seorang penyembah Tuhan, tambahkan dengan kelakuan suka berbuat baik. Kalau saudara seorang pengkhotbah, tambahkan dengan suka berbuat baik. Kalau kita jadi orang Kristen, tambahkan itu saudara. Biar orang tahu. Bukan kita yang ngomong, aku orang baik, nggak perlu. Itu nggak kuat, suaranya nggak bunyi. Itu jadi mute. Gereja mula-mula, itu gereja yang disukai. Karena gereja ini gereja yang suka berbuat baik. Dampaknya terjadi penuaian jiwa. Saya tutup dengan kata-kata begini. Gimana caranya menumbuhkan kebiasaan untuk berbuat baik? Isi terus pikiran kita, isi terus hati kita dengan apa? Kebaikan. Buanglah pikiran kita merasa aku gak disukai, aku dibenci. Tuh dia ngomong kayak gini, dia nulis kayak gini. Di WA group, aku tuh sedang digini-giniin. Berhentilah merasa jadi korban. Kalau saudara ngomongin terus orang tuh jahat, saudara tidak akan pernah mampu, saudara tidak akan sanggup berbuat baik. Untuk bisa isi di sini tentang kebaikan, hati kebaikan, yaitu apa? Saudara harus memiliki kesukaan untuk merenungkan firman Tuhan. Kenapa saudara? Di dalam 2 Timotius 3:16-17 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan. Jadi kita untuk bisa berbuat baik itu harus dilengkapi oleh Allah. Apa perlengkapannya? Firman Tuhan. Dengar baik saudara, seperti hati kita melekat sama Tuhan, Dia akan luputkan, Dia akan lindungi, Dia akan bentengi kita. Udah, pagari diri kita dengan kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa puaskan, senangkan semua orang. Karena kita harus tetapkan diri, aku mau jadi orang Kristen, bisa berbuat baik. Untuk bisa berbuat baik, saya harus punya pikiran yang baik. Untuk bisa berbuat baik, saya harus punya hati yang baik. Untuk bisa punya hati dan pikiran yang baik, aku harus banyak merenung firman Tuhan. Yang kedua, saudara harus dipenuhi Roh Kudus setiap hari dong. Kayak menara doa, doa muji nyembah, terima imparlasi, terima jamahan Roh Kudus. Ini penting. Kalau enggak diurapi Roh Kudus, enggak dipenuhi Roh Kudus, ya enggak bisa, hatinya kering nih. Keras, benci mulu jadinya. Jangan izinkan
roh kebencian itu masuk. Hanya karena ada kata-kata jahat yang kita dengar, yang kita baca tentang kita. Petrus berkata dalam Kisah 10 ayat 38, dia menyaksikan tentang Yesus. Yesus itu bisa berbuat baik, melakukan pekerjaan baik. Tetapi Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil apa? Berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Jadi artinya apa saudara? Yesus diurapi dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ya kita juga perlu. Yesus bisa berbuat baik karena diurapi Roh Kudus. Saudara dan saya, kita bisa berbuat baik kalau kita diurapi dan punya kuat kuasa Roh Kudus. Nah, yang ketiga, saudara tuh harus ada gembala. Saudara harus ada seseorang pemimpin rohani yang saudara dengarkan dia pengajarannya, nasihatnya, dan saudara harus punya komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Makanya dalam komunitas, saudara lihat komunitas ini. Apakah ini mendorong saudara untuk jadi jahat? Apakah komunitas ini akan mendorong saudara untuk jadi baik? Saudara pilih. Kalau misalnya, di komunitasnya atau pergaulan saudara dengan si A, ini akan membuat saudara tuh jadi jauh dari Tuhan. Kok jadi tambah jahat? Ini ada warning, peringatan. Aku harus berhenti nih. Janganlah kita menjauhkan diri di sini kata dari pertemuan ibadah. Kenapa? Waktu kita ibadah ada doa, pujian, penyembahan dan ada firman Tuhan, ada fellowship. Disitulah saudaraku kita bisa dapatkan impartasi di mana hati kita bisa diisi oleh apa? Kebaikan Tuhan. Pikiran kita oleh kebaikan Tuhan. Sehingga apa? Perkataan kita bisa keluar tentang kebaikan. Lalu kita bisa berbuat baik. Saya bicara berbuat baik ini berbuat baik dari buah roh ya. Bukan berbuat baik untuk dapetin nanti. Enggak, tulus. Supaya ada ucapan syukur. Makanya selalu kita ngomong. Kita ini berbuat baik saudaraku. Bukan supaya kita bisa masuk sorga. Kita masuk sorga karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kita masuk sorga karena iman kepada Yesus. Saudaraku, bukan berbuat baik. Kalau kita berbuat baik supaya orang-orang bisa lihat Yesus dalam diri kita. Sehingga dia bisa menemukan sorganya. Oleh karena itu saudaraku, ya Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia kalau kita bisa berbuat baik sama diri kita sendiri. Jangan sakiti hati saudara sendiri dengan kata-kata saudara, dengan pikiran saudara yang negatif. Jangan sakiti dong. Kalau saudara mau berbuat baik, saudara harus jaga. Kalau kita gak pernah sayangin badan kita dengan kata-kata kita, kita akan sulit untuk bisa berbuat baik dan menyayangi orang lain. Kamu harus belajar memberkati dirimu. Berbuat baik untuk dirimu sendiri. Supaya kamu bisa memberkati orang lebih besar lagi. Kalau kamu pelit sama dirimu sendiri, kebaikan hatimu, perbuatan baikmu, pasti nanti ada hitungannya. Kasihilah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri.